membangun kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau suruh pilih sukses sama bahagia, pilih mana? Mana? Halo? Sukses dan pilih. Istrinya tanya sama suami, Mas milih siapa? Saya bagi dua-duanya. Boleh nggak pilih dua-duanya? Boleh nggak? Pilih mana? Milih Pak. Banyak orang yang pengen sukses tapi tidak bahagia. Banyak juga orang yang bahagia tapi tidak sukses. Kenapa orang yang pengen sukses itu tidak sukses? Kenapa? Belum sukses. Ada lagi yang lain? Kurang ikhtiar. Apalagi yang lain? Belum nikah. Keren. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah. Banyak orang yang pengen sukses tapi tidak sukses. Kenapa? Karena dia tidak paham apa itu sukses. Dia nggak ngerti apa itu sukses. Suatu saat saya pernah menawarkan HNI kepada kawan saya, teman pengajian. Mas, gabung HNI. Enggak, saya tidak mau. Kaget nggak? Nggak kaget. Karena hampir sebagian besar orang yang ditawarkan HNI itu menolak. 9 dari 10 orang yang ditawarkan HNI itu menolak. Betul nggak? Mau nggak ikut HNI? Nggak mau, biasa. Mau nggak? Nggak mau, biasa. Mau nggak? Nggak mau, biasa. Begitu, mau nggak? Mau ya? Aneh. Dari 9 dari 10 orang yang kita tawarkan itu menolak. Hanya 1 orang yang bergabung yang mau itu. Nah ini kawan saya juga mau. Bukan suatu yang aneh. Saya tidak mau. Tapi yang menarik adalah pada saat saya tanya, kenapa Anda tidak mau berbisnis dengan saya, dengan HNI? Jawabannya menarik. Saya takut kaya. Ini benar. Saya takut kaya. Kaget saya. Ternyata dia paham tuh. Kalau bergabung dengan HNI, resikonya kaya. Jadi kekayaan di HNI adalah resiko. Di sini dia takut kaya. Tidak kaya. Oh, yang berani kaya. Ya Allah berikan kekayaan yang barokah, yang bermanfaat buat orang yang punya tangan, ya Allah. Amin. Yang tak punya tangan ada dua kemungkinan. Memang benar tidak mau kaya, atau memang sudah kaya. Itu sangat pengen itu. Dia sudah kaya atau benar-benar nggak pengen kaya, gitu. Ya kan? Iya Pak, saya udah kaya. Kaya apa? Kayak gini-gini aja. Hidupnya kayak gini-gini aja. Lalu saya tanya, kenapa Anda takut kaya? Kenapa Anda takut kaya? Jawabannya menarik. Saya takut hubung dunia. Saya takut cinta kepada dunia. Masya Allah, dalam hati saya soleh betul orang kawan saya ini. Kawan saya ini soleh betul. Lalu saya berdoa, ya Rabb, orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Orang-orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah rahmatan lil. Yang menjadi masalah adalah orang soleh yang gak mau kaya dan orang kayanya gak mau soleh. Ini PR. Kalau Anda merasa diri Anda soleh, maka Anda harus kaya agar rahmatan lil. Lalu saya tanya, apakah hubung dunia itu penyakitnya orang kaya saja? Saya tanya, apakah hubung dunia ini penyakitnya orang kaya saja? Ya. Ada nggak orang miskin yang hubung dunia? Ya. Banyakkan mana orang kaya sama orang miskin? Yakin? Kalau orang kaya, mobilnya hilang, bos, mobil kita hilang bos. Mobil yang mana? Oh, yang Innova bos. Oh, Innova. Yang keluaran tahun berapa? Yang 2016 bos. Oh, yang warna apa sih? Yang warna biru bos. Yang Matic apa yang mana
manual. Yang meeting bos, ya sudah nggak apa-apa, pakai yang manual saja. Iya kan? Karena apa bang? Banyak. Nah kalau kita baru mobil satu, Avanza, nyicil baru 3 bulan. Baret, Masya Allah. Sedih. Di Bekasi Bapak Ibu sekalian, ada seorang ayah baru beli mobil. Ini kisahnya baru beli mobilnya digambar sama anaknya, pakai paku digambar. Gambar kayaknya gambar gunung 2 mobil. Ada matahari, ada jalanan, ada sawah, ada burung terbang. Wow, begitu ayahnya pulang dia cerita, ayahnya kan perginya naik motor, mobilnya diparkir di rumah saja. Biasa kalau di Jakarta memang begitu. Mobil itu dipakai cuma 1 minggu, ya kan? Itu kalau hari Sabtu Pak capek, itu buat jemuran kasur. Dikeluarin gimana sih, dikeluarin buat jemuran kasur. Nah itu si anak gambar. Begitu ayahnya bilang, ayah aku udah pinter gambar. Oh pinter, gambar di mana? Itu di mobilnya ayah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kau gambar pakai apa? Pakai ini ayah. Pakunya dipegang, ditusuk-tusuk ke tangan anaknya. Ini kisahnya. Masya Allah, apa yang terjadi? Singkat cerita anak harus infeksi dan harus diamputasi. Masya Allah, harus diamputasi. Begitu anak sadar, ayah, ampuni aku ayah, aku gak akan gambar lagi di mobil ayah, kembaliin tanganku ayah. Karena terlalu cinta sama dunia, karena dia belum punya dunia. Betul kan? Kalau mobilnya sudah banyak, oh gak apa-apa, kamu coret yang sebelah sini saya. Ini belum selesai. Ini pakai paku yang gede, gak masalah. Bapak Ibu sekalian Ramadan, banyak orang yang pengen sukses tapi tidak sukses. Kenapa? Karena dia tidak tahu cara mencapai sukses. Karena dia tidak tahu apa itu sukses. Saya lanjutkan cerita yang tadi teman saya itu. Sebelum bicara tentang sukses, saya lanjutkan lagi. Saya tanya kepada kawan saya, apakah sukses itu penyakit orang kaya saja? Tidak. Ternyata orang miskin itu juga banyak orang yang kubur dunia. Sehingga saya tanya, Anda setelah pensiun mau ngapain? Setelah pensiun mau ngapain? Mikir dia agak lama, lalu dia berpikir, saya kalau udah pensiun, ya paling kalau nggak dagang, saya akan bisnis. Lalu saya bilang, kalau memang rencananya nanti mau bisnis, kenapa nggak mulai dari sekarang? Kenapa nunggu nanti? Kenapa nunggu pensiun? Kenapa nunggu tua? Kenapa kita habiskan waktu kita untuk membangun bisnis orang lain? Kenapa kita tidak membangun bisnis kita sendiri? Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Setuju? Klik. Saya percepat saja. Klik sendiri ya, bebas saja. Iya. Sukses dan bahagia. Ini bagian satu kesatuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang yang pengen sukses tidak sukses karena dia tidak tahu apa itu sukses. Sukses adalah orang yang memiliki cita-cita di atas rata-rata lalu dia tercapai. Variabel sukses ada 2. Pertama, cita-cita di atas rata-rata lalu tercapai. Selama ini definisi kita adalah orang sukses adalah orang yang tercapai keinginannya saja, padahal keinginannya masih di bawah rata-rata. Saya punya cita-cita ingin penghasilan 500.000 sebulan, boleh nggak? Boleh. Saya berjuang sekuat tenaga lalu tercapai. Apakah saya termasuk orang yang sukses? Tidak. Kenapa? Cita-citanya di bawah rata-rata. Saya pernah bertanya kepada seorang peserta pelatihan, Anda pengen punya penghasilan berapa? Saya nggak tahu Ustaz pengen punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan, saya nggak tahu pengen punya penghasilan berapa. Tapi kebutuhan saya punya cicilan motor, saya bayar kontrakan dan biaya hidup dengan istri saya. Kalau saya punya itu kebutuhan saya 3 juta. Cukup 3 juta? Cukup Ustaz. Cukup. Ada yang salah? Ada yang salah dengan ini? Tidak ada yang salah. Tapi pada saat tanya seorang ibu, pengen punya penghasilan berapa? Saya nggak tahu Ustaz pengen punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan, saya pengen punya pesantren yang bisa menampung 100 anak yatim piatu dan duafa. Itu kalau saya itu minimal saya harus punya penghasilan 100 juta sebulan.
100 juta sebulan. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah, seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kita kecil seringkali karena kita egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah, dunia dan akhirat ini seperti dua permukaan mata uang. Hilang salah satu, tidak ada nilai. Ada orang yang mengejar dunia lalu dia lupa dengan akhirat, maka tidak ada manfaatnya. Dan ada orang yang mengejar akhirat lalu dia melupakan dunia dan dia tidak pernah mendapatkan akhirat. Kenapa? Karena dunia adalah ladang amal untuk mendapatkan akhirat. Seorang ulama pernah memberikan suatu analogi yang sangat menarik. Dunia dan manusia seperti air laut dengan kapal. Manusia adalah kapalnya, air laut adalah dunianya. Kapal membutuhkan air laut untuk mencapai kepada tujuan, tapi hati-hati jangan sampai air laut itu masuk ke dalam kapal. Karena kalau air laut itu masuk ke dalam kapal, dia akan menenggelamkan kapal itu dan tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Biarkan dunia itu ada di bawah kita dan kita mengarungi dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Betul atau tidak? Setuju? Apa kabar? Jadi ciri orang sukses adalah orang yang memiliki cita-cita di atas rata-rata. Catat. Hari ini Anda pengen punya penghasilan berapa dalam waktu bulan yang akan datang? Beberapa bulan. Catat. Anda pengen punya penghasilan berapa? Silahkan catat, ditulis. Anda pengen punya penghasilan berapa? Tahun depan, 2 tahun yang akan datang. Sudah? Sudahkah besar cita-cita Anda? Mau saya ajarkan cita-citanya Nabi Sulaiman? Bu, kalau suruh milih pengen jadi Nabi Ayub apa Nabi Sulaiman? Hah? Benar? Bu, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Oh, jadi Pak. Pak, kalau suruh milih pengen seperti Nabi Ayub apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Sama-sama masuk surga. Yang satu diuji dengan kesabaran, yang satu diuji dengan kesyukuran. Tahu nggak doanya Nabi Sulaiman? Doanya Nabi Sulaiman di dalam surat Shad, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli. Bareng-bareng ya, Rabbi firli. Wahabli. Mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah dan berikanlah aku kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zamanku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Begitu. Minta sama Allah yang besar. Jangan nanggung-nanggung, minta yang besar. Saya pernah minta sama Allah pada saat umroh. Ya Rob, saya minta tanah untuk pesantren. Tahun ini saya minta tanah untuk pesantren. Maka minta sama Allah itu harus spesifik, yang jelas, konkret. Minta tanah untuk pesantren. Alhamdulillah dikabulkan. Akhir tahun setelah saya berdoa, Allah berikan saya tanah 2.500 meter buat pesantren. Tapi karena mintanya tanah, sampai hari ini masih tanah. Tahun berikutnya saya umroh, minta lagi, ya Rob, minta tanah sama bangunannya. Alhamdulillah dikabulkan sama Allah. Tanah di daerah Sukabumi beserta bangunannya. Masya Allah. Minta yang jelas, minta yang banyak, dan minta yang besar. Jadi ciri-ciri orang sukses adalah orang yang memiliki cita-cita di atas rata-rata lalu tercapai. Cita-cita di atas rata-rata lalu tercapai. Ud'uni astajib lakum. Mintalah yang besar pada Allah, astajib lakum. Dikabulkannya urusan Allah. Tugas kita suruh minta-minta. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu urusan Allah. Jangan pernah berpikir bisa nggak ya, mungkin nggak ya, jangan pernah berpikir. Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, hadirnya Anda di sini, hadirnya Anda di sini adalah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Hadirnya Anda di sini adalah cara Allah mengabulkan doa anak-anak kita. Masya Allah. Saya kalau cerita dengan Bu Dewi sangat luar biasa. Anak Bu Dewi baru lulus dari fakultas kedokteran.
Undip ya Bu ya. Subhanallah. Tepuk tangan dulu. Berapa masuknya? Biayanya berapa? Nggak cukup, 700 juta nggak cukup. Alhamdulillah bersama Hayati belum bisa membiayai. Subhanallah. Bisa jadi hadirnya kita hari ini adalah cara Allah mengabulkan doa-doa kita dan doa anak-anak kita. Betul? Ya. Yang kedua, bahagia. Siapa yang pengen bahagia? Masya Allah. Ada yang setengah-setengah. Banyak orang yang pengen bahagia. Kata Imam Ghazali, bahagia itu ada 3. Yang pertama, bersyukur pada saat mendapat nikmat, bersabar pada saat mendapat musibah, dan beristighfar pada saat berdosa. Bapak dan Ibu sekalian, lakukan ini. Ajab bandil amrul mu'minin fa idza asabatus sarra sakara fa idza asabatud durra sabara fa kana khairan. Luar biasa. Mentor saya, guru saya mengajarkan lagi tentang bahagia. Tidak akan pernah bahagia seseorang sebelum dia mencapai pada tingkat fasbir sabrun jamil. Fasbir sabrun jamil, bersabar dengan kesabaran indah. Dan tidak akan pernah seseorang mencapai pada tingkat fasbir sabrun jamil sebelum tidak ada yang dicintai di dunia ini kecuali Allah. Selama masih ada yang dicintai selain Allah, selama masih ada yang dicintai bersama-sama dengan cintanya kepada Allah, maka disitulah Allah akan uji. Allah akan uji hambanya pada hal-hal yang dicintai. Kalau disimpulkan 2 hal tentang sukses dan bahagia. Sukses adalah bicara bagaimana cara mendapatkannya, dan bahagia berbicara bagaimana cara melepaskannya. Ini suatu keseimbangan yang luar biasa. Sukses bagaimana cara mendapatkannya, dan bahagia bagaimana cara melepaskannya. Seperti orang yang main bola, mengejar bola, begitu dapat bola ditendang, bahagia. Bahagia. Apalagi kalau tendangannya masuk pada gawang, begitulah konsep antara sukses dan bahagia. Setuju? Setuju. Seperti aja nih. Lanjut. Sedikit lagi waktunya. Pernah lihat gambar ini? Pernah? Kapan? Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Apa? Apa? Ayo cepat. Waktunya tinggal 2 menit. Orang musik, orang stres, orang frustasi, apa? Kamu galau, terbebani pekerjaan. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, kalau kita pengen jadi orang yang sukses dan bahagia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, harus punya 2 ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu ma'rifatullah, yang kedua adalah ilmu ma'rifatul insan. Ilmu mengenal Allah adalah ilmu mengenal tujuan, ilmu ma'rifatul insan adalah ilmu mengenal cara mencapai tujuan. Kita punya tujuan yang besar, punya cita-cita yang besar. Yang kedua bicara tentang caranya. Orang sukses bisa melihat dengan cara yang berbeda. Orang yang melihat gambar ini, maka yang terlihat adalah orang stres, frustasi, terbebani, banyak hutang, koruptor, sebagainya. Tidak banyak yang melihat tulisannya. Apa tulisannya? Merubah diri. Sudah ketemu tulisan merubah diri? Sudah? Dari sebelah kanan, sebelah kiri. Orang sukses bisa melihat dengan cara yang berbeda. Orang bahagia selalu berpikir dengan cara yang berbeda. Ali bin Abi Thalib pernah berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Doanya apa? Ya Rabb, kalau Engkau kabulkan doaku ya Rabb, aku sungguh bahagia. Tapi kalau Engkau tidak kabulkan doaku ya Rabb, aku 10 kali lebih bahagia. Bisa nggak? Kalau dikabulkan bahagia pasti. Kalau tidak dikabulkan bahagia atau tidak? Halo? Bahagia atau tidak? Tidak, sedih. Tapi Ali bin Abi Thalib berkata, kalau Engkau kabulkan aku sungguh bahagia. Tapi kalau Engkau tidak kabulkan aku 10 kali lebih bahagia. Kenapa? Karena aku yakin Engkau punya rencana yang jauh lebih baik.
rencana Allah lebih baik. Kita punya rencana, maka kita meminta. Allah juga punya rencana, dan rencana Allah pasti lebih baik. Sekali lagi satu slide saja. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, ayo kita berpikir, melihat dengan cara yang berbeda. Mari jadikan aktivitas kita bagian dari berbisnis dan berdakwah, berdakwah dan berbisnis. HNI mengajak kita semua untuk berbisnis sambil berdakwah, berdakwah sambil berbisnis. Kita tidak pisahkan antara bisnis dan dakwah, karena begitulah dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan. Ada yang protes waktu itu, Ustaz, mohon maaf, saya tidak setuju. Jangan membisniskan dakwah dan mendakwahkan bisnis. Saya mau tanya, ada nggak sih bisnis sambil dakwah, dakwah sambil bisnis, ada nggak? Ada nggak? Apa contohnya? Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, sudah habis waktunya tuh ya. Kita mengajak bagaimana kita memadukan antara dakwah dengan bisnis. Pada saat kita berbisnis, disitulah dakwah. Pada saat kita berdakwah, disitulah bisnis. Tahun 80-an Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang ustaz yang bercerita, yang menyampaikan satu kajian tentang wajibnya menggunakan jilbab bagi seorang muslimah. Diceritakan tentang dalil-dalilnya. Setelah selesai ceramah, jamaahnya bertanya, Ustaz, saya mau pakai jilbab, tapi di mana belinya? Waktu itu belum ada robani, belum ada hijab, belum ada produk-produk muslim yang terkenal. Lalu Ustaznya bilang, Bu, tenang Bu, di luar ada istri saya jualan jilbab. Si Ustaz ini sedang berdakwah atau sedang berbisnis? Sedang berdakwah atau sedang berbisnis? Dakwah sambil bisnis. Hari ini kita dihadapkan dengan kondisi makanan dan obat-obatan yang haram. Di sekitar kita temukan makanan dan obat-obatan yang haram. Lalu Ustaz ada yang cerita, ada yang ceramah, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan wa thayyiban. Lalu jamaahnya tanya, Ustaz, saya mau beli produk halal di mana? Oh, tenang Bu, di luar ada istri saya buka stokis. Tidak bisa dipisahkan antara dunia dengan akhirat. Pada saat kita bicara tentang syariat, harus ada bisnis yang menopang. Kalau mengkonsumsi produk halal adalah fardu ain, maka memproduksinya menjadi fardu kifayah. Kalau memproduksinya menjadi fardu kifayah, maka mendistribusikannya, menjadikan ini bagian dari bisnisnya, memperdagangkannya juga bagian dari fardu kifayah. Kita maju ke depan, ini bagian dari dakwah saya, dan ini adalah bagian dari bisnis saya. Siapa yang hadir hari ini profesinya sebagai guru? Sebagai guru? Oh. Siapa profesinya sebagai karyawan? Oh, berarti Anda salah tempat. Karena kita sedang bicara bisnis. Profesi Anda hari ini adalah seorang pebisnis. Kerja di mana Pak? Oh, saya bisnis. Bisnis apa? HNI. Kebetulan saya ngajar. Kebetulan saya ngajar. Siap? Siapa yang hari ini jadi pebisnis? Oh, bisnis apa Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.